Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Respatimed. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, mari kita simak bareng-bareng. Sebelum ke materi, kita harus tahu dulu nih KD dan KI-nya. KD-nya 3.1 menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Untuk KI-nya 4.1, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Nah, di dalam pertidaksamaan dan ketidaksamaan itu ada notasinya, ya. Notasi dalam pertidaksamaan yaitu berupa interval. Ada interval terbuka dan interval tertutup. Contoh yang pertama yaitu X lebih dari 5. Nah, X lebih dari 5 itu garis bilangannya arahnya itu ke kanan, ya. Dan titiknya itu atau lingkarannya itu adalah lingkaran kosong. Kenapa lingkaran kosong? Karena si 5-nya itu tidak terbawa. Jadi dimulai dari 6, 7 dan seterusnya. Nah, coba perhatikan soal yang kedua, X kurang dari sama dengan 5. Nah, ini adalah titiknya bulatan penuh, karena si 5-nya itu nanti akan terbawa ke dalam angka atau himpunan berikutnya. Dan kalau misalkan kurang dari, itu panahnya ke sebelah kiri. Kemudian bagian C, 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 6. Nah, ini variabelnya dihimpit oleh dua angka, maka himpunan penyelesaiannya itu ada di tengah-tengah. Bagian D itu sama dengan bagian C. Namun, kalian harus lihat dulu nih tandanya, mana yang pakai sama dengan, mana yang tidak sama dengan. Sesuai dengan perintah yang tadi, ya, bahwa kalau misalkan yang tidak sama dengan itu bulatan kosong. Kalau misalkan ada yang kurang dari sama dengan itu bulatan penuh. Dan yang terakhir, contoh kelima, itu X kurang dari 2 atau X lebih dari sama dengan 5. Nah, maka himpunan penyelesaiannya ada di dua buah daerah. Ada himpunan kiri dan himpunan kanan. Dan jangan lupa lihat dulu tanda sama dengannya ya. Selanjutnya, coba perhatikan, ini ada hubungan antara dua pertidaksamaan, ya. Yang A, coba lihat. Pertidaksamaan yang pertama, X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari 6. Nah, kita lihat dulu, X lebih dari sama dengan 2 itu berarti arah panahnya ke kanan, ya, karena positif. Lebih dari 2 berarti dimulai dari 3, atau ini ada tanda sama dengan, berarti 2, 3, 4 dan seterusnya, berarti ke kanan kan. Nah, kalau misalkan yang X kurang dari 6 itu arah panahnya ke sebelah kiri, berarti dimulai dari himpunannya adalah 5,
4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya berada di tengah, itu yang tanda merah ya. Paham ya. Nah, untuk selanjutnya itu sama untuk nomor B dan C. Kesimpulannya adalah pada himpunan ini ya, di slide ini merupakan himpunan beririsan. Atau coba lihat ke pojok kanan atas, irisan kata hubungnya itu adalah dan. Kalau misalkan tidak ada irisan berarti kata hubungnya atau. Nah, kalau misalkan yang ini adalah hubungan antara dua pertidaksamaan ya. Kata hubungnya adalah atau ya. Tapi lihat dulu nih ataunya. Ya, kalau misalkan ataunya yang A itu irisannya masih di tengah-tengah. Nah, kalau misalkan yang B itu irisannya ada di dua daerah, kiri dan kanan. Oke, di sini ada contoh soal ya. Contoh soal yang pertama itu 2x dikurangi 8 lebih dari sama dengan 0 ya. Langkah selanjutnya adalah kita menambahkan angka 8 ke dua ruas ya. Kenapa angka 8? Karena itu di sebelah kiri atau ruas kiri itu angkanya kan 8. Berarti kita harus tambahkan angka 8. Kalau misalkan angkanya 7, berarti kita menambahkan kedua ruas itu angka 7. Kemudian kalian itu selesaikan dulu ya. Ya, sisanya itu berarti 2x lebih dari sama dengan 8. Nah, maka untuk menyederhanakan kedua ruas tersebut kita bagi dengan angka 2 atau kita perkecil ya dengan angka 2. Dan hasilnya adalah x lebih dari sama dengan 4. Sehingga himpunan penyelesaian dari contoh soal yang pertama adalah HP-nya atau himpunan penyelesaian 4, 5, 6, dan seterusnya. Atau dapat dinotasikan sebagai berikut. X di mana X itu lebih besar sama dengan 4 dan X-nya elemen asli. Contoh yang kedua yaitu X dibagi 2 dikurangi 3 lebih dari X dibagi 4 ditambah 2. Nah, untuk penyelesaiannya berarti kita lihat penyebut yang mana. Yang bawah kan ya, pembilang yang atas. Nah, penyebutnya lihat mana angka yang paling besar. Angka 4 kan ya, yang ada di ruas kanan. Maka kita kalikan dengan angka 4 karena penyebut yang paling besar adalah angka 4. Sehingga hasilnya menjadi 2x dikurangi 12 lebih dari x ditambah 8. Kemudian kalian lihat nih, yang sebelah kiri itu merupakan variabel semua dan yang sebelah kanan itu merupakan konstanta. Artinya ada perpindahan ruas antara koefisien itu pindah ke sebelah kanan dan yang variabel berpindah ke sebelah kiri.
Maka hasil akhirnya adalah X lebih dari 20. Sehingga dapat dinotasikan HP-nya adalah X, di mana X lebih dari 20 dan X-nya adalah elemen real. Selanjutnya ini ada contoh soal 3. 3 kurang dari 2X kurang dari 4 kurang dari 8. Nah, langkah penyelesaiannya berarti kita harus menghilangkan dulu angka 4 ya, yang ada di tengah-tengah tuh. Yang negatif 4 itu harus hilang. Bagaimana caranya? Ya, coba lihat ya. Nah, selanjutnya adalah ini ada 3 tambah 4 kurang dari 2X dikurangi 4 tambah 4 kurang dari 8 tambah 4. Nah, jadi semua ruas kiri yang di tengah, kemudian ruas kanan itu ditambahkan dengan angka 4 supaya koefisien yang ada di tengah-tengah itu menjadi hilang ya. Sehingga hasilnya adalah 7 kurang dari 2X kurang dari 12. Ya, ini hasil dari yang di atas. Nah, selanjutnya kita perkecil lagi ya. Apabila di optionnya sudah sampai sini ya sudah. Kalau misalkan harus sampai X itu kita perkecil lagi. Jadi caranya semuanya itu dibagi dengan angka 2. Yang 7 dibagi 2, kemudian 2X dibagi 2, dan yang ruas kanan itu 12 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 7 per 2 kurang dari X kurang dari 6. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Nah, kalau misalkan himpunan penyelesaiannya dapat ditulis sebagai berikut. Jadi notasi akhirnya adalah X, di mana 7 per 2 kurang dari X kurang dari 6. Dan X-nya itu elemen real ya. Ini adalah penulisan secara matematikanya ya. Nanti di optionnya boleh yang seperti ini atau yang di atasnya. Oke, gampang ya, paham ya kalian? Contoh soal keempat. Ini di sini ada X tambah 3 kurang dari sama dengan 2X dikurangi 4 kurang dari sama dengan 3X ditambah 5. Untuk penyelesaiannya itu ada 3 cara ya. Nah, mari kita simak langkah-langkah berikut. Cara yang pertama yaitu kita selesaikan dulu ruas kiri dan ruas yang ada di tengah ya. Ruas kiri yaitu X tambah 3 kurang dari sama dengan 2X dikurangi 4. Nah, itu adalah ruas yang ada di tengah-tengah ya. Jadi posisinya ruas kiri dan yang ruas tengah di tengah. Bentuk umum yang pertama, AX tambah B kurang dari 0. Yang kedua, AX tambah B kurang dari sama dengan 0. Yang ketiga, AX tambah B lebih dari sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah AX tambah B
lebih dari sama dengan 0.